Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Hektaran tanaman tomat di Lombok Timur mati akibat kekurangan air. Seorang pria di Mataram diringkus polisi karena menjamret ponsel anak-anak. Gairahkan kunjungan wisatawan, Pemda Lombok Barat menggelar konser musik jazz di Pantai Senggigi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Hektaran tanaman tomat di Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur mati akibat lahan pertanian tidak dialiri air di musim kemarau. Tak hanya kekurangan air, tanaman tomat juga membusuk karena diserang hama buah. Kondisi tersebut membuat hasil panen petani menurun hingga 60%, sementara harga tomat juga anjlok hanya Rp2.000 per kilogram. Padahal 3 pekan lalu harga tomat masih berkisar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Petani mengaku merugi karena hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksi, mulai membeli bibit hingga obat-obatan. Kalau sekarang memang agak kesulitan kita kalau masalah perairan. Ini kan juga banyak yang rusak, apa memang dampak ini kekeringan juga Pak ya? Iya, termasuk itu juga kekeringan dan juga hama ini yang belum kita bisa tanggulangi. Ya, kalau dari harga tomat saat ini Pak berapa? Kalau sekarang kemungkinan ya petani itu agak agak bingung lah sedikit karena dengan harga lalu menurun lah. Sementara untuk mengantisipasi gagal panen akibat kurang air, pihak kecamatan saat ini telah mengusulkan pembuatan sumur bor di sejumlah titik agar bisa dimanfaatkan petani. Memang ini sedang kita upayakan untuk mengusulkan ada sumur bor di beberapa titik yang rawan kekeringan. Karena memang kalau kita lihat musim kemarau puncaknya mungkin di bulan Agustus ini, sehingga petani agak kesulitan untuk mendapatkan air. Untuk mencari solusinya, pastinya kita akan usulkan di beberapa titik ada pembuatan sumur bor. Petani berharap pemerintah daerah mengupayakan cara agar tomat mereka bisa dijual dengan harga yang pantas, salah satunya dengan mengirimnya ke luar daerah. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Hektaran tanaman kangkung di Kelurahan Gerung, Kabupaten Lombok Barat rusak dan daunnya menguning akibat kekurangan air sejak 2 bulan lalu. Sulitnya mengalirkan air akibat keringnya saluran irigasi membuat hasil panen kangkung juga menurun 50%. Jika biasanya petani bisa memanen hingga 10 karung per hari, kini hanya memperoleh 5 karung saja per harinya. Untuk menyelamatkan sebagian tanaman, petani mengalirkan air ke lahan kangkung dengan menyedot air sumur menggunakan mesin pompa. Hal itu juga menyebabkan hasil panen petani turun 10 hingga 30% dari biasanya. Yang dirasakan kita sulit dapat uang karena airnya tidak ada, perkembangan kangkungnya tidak baik. Karena hasilnya beda dari yang ada air sama yang sekarang musim tidak ada airnya. Sejak kapan ini Bu kesulitan air? Sudah 1 bulan, 2 bulan nih, udah 2 bulan. Terus apa harapan teman-teman tani sini? Harapan kita sih air selalu ada, biar tanamannya tetap subur. Pemda berjanji akan mengupayakan kebutuhan air bagi petani sebagai salah satu upaya mengendalikan dampak krisis pangan. Sama gini, saya sudah buat surat edaran kepada semua camat untuk ditindaklanjut kepada desa terkait antisipasi bencana, cepat diinformasikan ke Pemda
misalnya padi, yang gagal panen itu, busuk, kemudian kekurangan air, dan lain-lain lah. Itu saya 2 minggu lalu udah buat surat edaran. Nah, kami secara teknis siang ini rapat nanti setelah pisah sambut Pak Dandim untuk antisipasi. Petani berharap pemerintah daerah segera mencarikan solusi untuk menyelamatkan tanaman mereka dengan menyalurkan air ke lahan pertanian atau menyediakan pupuk dan obat-obatan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang menggagalkan keberangkatan ratusan calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat sejak awal tahun lalu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat pada tahun 2023, Satgas TPPO yang dibentuk lintas instansi telah menggagalkan 178 orang CPMI yang hendak berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal. Jumlah tersebut menurun dari tahun 2022 lalu yang berhasil menggagalkan 780 CPMI yang hendak berangkat ke Timur Tengah. Satgas juga terus memburu perusahaan dan calon tenaga kerja yang menjadi sponsor para CPMI yang berangkat ke luar negeri untuk diproses secara hukum. Nah, ini yang kemarin memang sekarang ini sudah mulai tertib lah gitu. Memang ada yang merekrut secara non prosedural, akhirnya memang kalau memang dapat informasi dan ditemukan itu kita pulangkan, kita tangkap orang. Ini sudah mulai penertiban, kita sudah 2 tahun ini melakukan edukasi, sosialisasi bahwa jangan berangkat non prosedural. Pemerintah daerah meminta warga berangkat menjadi PMI melalui jalur resmi yang ditunjuk pemerintah dan tidak terlena bujuk rayu calo atau perusahaan yang menipu dengan iming-iming gaji besar. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Seorang pria bernama Ismedi Zainal diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena merampas ponsel anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan. Ismedi ditangkap di rumahnya di Kelurahan Jempong atas laporan orang tua korban yang menjadi korban jambret di lingkungan BTN Sweta Bertais. Aksi tersangka terbongkar setelah polisi melacak GPS ponsel curian yang digadaikan ke seseorang dan mempelajari rekaman kamera pengawas yang terpasang di lokasi kejadian. Tersangka merupakan residivis kambuhan yang pernah dihukum karena menjambret tas milik seorang ibu rumah tangga di Pasar Karangsukun Mataram beberapa tahun lalu. Berawal dari rekaman CCTV yang diperoleh oleh rekan-rekan opsional di lapangan, bisa di profiling pelaku. Terduga pelaku ini merupakan residivis, setelah dilakukan penyelidikan berhasil ditangkap. Kemudian dari pelaku juga diketahui telah melakukan beberapa kali perbuatan yang sama dengan modus yang sama. Lagi ngapain itu pada saat sedang? Lagi pegang HP, duduk dia baru berarti situ kebetulan lewat apa sengaja sudah nyari ini? Kebetulan lewat dari Kediri saya. Di mana? Kebetulan saya lihat. Kebetulan apa sengaja nyari ini? Tidak sengaja nyari. Atas ulahnya, tersangka dipastikan kembali mendekam di sel tahanan karena dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.